Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu Dasar-dasar ilmu sosial, izin mempresentasikan terkait dengan topik yang sudah kami diskusikan, yaitu pembangunan sumber daya manusia Indonesia tangguh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Setiawan Saputra, nomor absen 01. Perkenalkan, nama saya Adila Pleidia Ahmad, nomor absen 2. Perkenalkan, saya Syana Kumala, absen 3. Saya Imam Hasani, absen 9. Materi yang akan kita bahas, yang pertama ada definisi SDM tangguh, yang kedua ada tantangan pembangunan, ketiga ada peran pendidikan, yang keempat ada soft dan hard skill, yang kelima ada peran teknologi, dan keenam ada studi kasus. Yang pertama ada definisi dan karakteristik. Menurut Sumarsono dan dari buku Sukmawati Marjuni, sumber daya manusia yang tangguh adalah individu atau kelompok tenaga kerja yang memiliki ketahanan yang kuat, perencanaan dan pelaksanaan tangguh, dan berkualitas, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, serta mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang baik menjadi kunci keberhasilan. Selanjutnya adalah tantangan pembangunan sumber daya manusia. Beberapa yang menjadi penyebab sumber daya manusia di Indonesia kurang dapat tercapai secara cepat, yaitu yang pertama adalah kesenjangan pendidikan, di mana kesenjangan pendidikan nantinya akan menyebabkan produktivitas rendah dan juga susah dari keluar kemiskinan. Data yang kami ambil yaitu dari UNICEF Indonesia, di mana 1/4 dari remaja Indonesia tidak melakukan kegiatan apapun alias nganggur, tidak mengikuti pelatihan baik di sekolah maupun pendidikan. Yang kedua adalah kesehatan, di mana gizi buruk, penyakit menular dan fasilitas yang kurang memadai seperti kurangnya fasilitas rumah sakit, puskesmas dan lain-lain. Misalnya adalah pemerintahan Nusa Tenggara Timur, di mana angka kematian ibu 0,306% kelahiran dan juga angka kematian bayi 4,9% kelahiran hidup. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang kurang, maka akan menyebabkan kesehatan dan juga perkembangan anak terganggu, sehingga pembangunan SDM akan menjadi terhambat. Dan kemudian yang ketiga adalah keterampilan, di mana keterampilan itu sangat dibutuhkan baik dalam lingkungan pekerjaan maupun beradaptasi dengan lingkungan sosial. Orang yang tidak memiliki keterampilan dalam melakukan dua hal tersebut akan mengalami kesulitan dalam kehidupan nantinya, sehingga diperlukan pelatihan terkait dengan keterampilan-keterampilan tersebut. Pendidikan sebagai pilar utama sumber daya manusia. Pendidikan dipandang sebagai landasan yang mendukung perubahan ekonomi, sosial, dan politik. Untuk yang pertama, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, berkompeten, dan berpengalaman luas. Pegawai dengan pendidikan tinggi cenderung lebih inovatif, kreatif, dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Untuk yang kedua, yaitu mengembangkan karakter dan moral unik setiap orang. Pendidikan dapat melahirkan warga negara yang bertanggung jawab, berintegritas, dan peduli terhadap kepentingan bersama dengan nilai-nilai etika dan kepemimpinan yang menarik. Secara keseluruhan, pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Dengan menciptakan individu-individu yang terdidik, bertanggung jawab, dan memiliki integritas, pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dan perhatian pada sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi pembangunan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa. Soft skill dan hard skill. Hurrell, Scholarius, and Thompson dalam Methoson 2016 menjelaskan soft skill sebagai kemampuan non-teknis dan tidak bergantung pada analitis atau teoritis, atribut pribadi yang meningkatkan interaksi individu dan kinerja pekerjaannya. Cara mengembangkan soft skill yakni membangun hubungan sosial, kemampuan kepemimpinan, dan problem solving.
Untuk poin yang kedua yaitu hard skill adalah sebuah keterampilan seseorang dan juga kemampuan untuk melakukan jenis tugas tertentu. Ini menurut pendapat para ahli. Dengan beberapa cara yang bisa kita tingkatkan, yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan hard skill, yaitu yang pertama dengan mengikuti kursus atau pelatihan dan juga praktik langsung. Dengan teman-teman semua meningkatkan kemampuan hard skill dan juga soft skill, nantinya akan membesar peluang sukses baik dalam kehidupan maupun dalam kegiatan pembelajaran ataupun bekerja nantinya. Orang dengan kemampuan soft skill dan juga hard skill yang tinggi otomatis akan lebih banyak dicari daripada orang yang tidak memiliki kemampuan tersebut, sehingga lebih banyak dibutuhkan otomatis. Oleh karena itu, untuk pengembangan itu harus dilakukan dengan saling melengkapi sehingga dapat membentuk suatu individu yang lebih kompeten, tangguh dan juga lebih adaptif nantinya untuk kehidupan selanjutnya. Selanjutnya ada peran teknologi. Yang pertama, mempermudah kehidupan dan meningkatkan efisiensi pekerjaan dengan memberikan data yang akurat dan real time mengenai produktivitas dan hasil kerja. Yang kedua, pengurangan penggunaan dokumen manual. Dengan alat perekrutan digital, memungkinkan proses seleksi yang lebih cepat dan terorganisir. Yang ketiga, memudahkan akses ke pelatihan online. Dengan adanya pelatihan online dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, memperkuat interaksi antar karyawan dengan alat komunikasi dan kolaborasi digital melalui pesan maupun video call. Izinkan saya melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus yang kami ambil adalah dampak industrialisasi PT Aqua Golden Mississippi terhadap masyarakat Desa Mekarsari. PT Aqua merupakan pabrik air mineral terbesar di Indonesia yang berdiri sejak bulan Oktober tahun 1994 di Desa Mekarsari. PT Aqua merupakan pabrik yang memproduksi air mineral dengan kapasitas 600 ml, 1500 ml, dan air galon. Adanya PT Aqua membuat masyarakat sekitar khawatir. Mereka khawatir jika nantinya PT Aqua akan mengeruk banyak air dalam tanah sekitaran Desa Mekarsari. Namun kenyataannya banyak masyarakat desa yang bekerja di PT Aqua ini dan terjamin kehidupannya, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selain itu, adanya PT Aqua di Desa Mekarsari juga memberikan dampak lain seperti terbukanya lapangan pekerjaan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat, mendorong masyarakat untuk berpikir maju dan terbuka, serta munculnya usaha-usaha baru di luar sektor industri. PT Aqua melakukan kontribusi dalam beberapa aspek, seperti yang pertama aspek sosial. PT Aqua berkontribusi dalam melakukan donasi uang, donasi barang, atau donasi paket sembako. Yang kedua, dalam aspek budaya, PT Aqua berkontribusi dalam pemberian produk atau material sesuai dengan acara-acara kebudayaan yang dilaksanakan di Desa Mekarsari. Yang ketiga adalah aspek ekonomi. PT Aqua melakukan kontribusi dalam aspek ekonomi dengan mensponsori program UMKM untuk Desa Mekarsari, menyediakan pertanian organik, peternakan lele dan domba, perbaikan jalan, pembangunan pagar desa, serta pembelian mobil ambulan untuk keperluan desa. Yang keempat adalah aspek kesehatan. PT Aqua bekerja sama dengan Puskesmas Cicurug untuk memberikan pengobatan gratis setiap tahun bagi masyarakat Desa Mekarsari serta memberikan akses air bersih. Yang kelima, aspek pendidikan. PT Aqua memberikan beasiswa untuk anak pekerja dengan ranking 1-3, donasi untuk sekolah, mengadakan edukasi PHBS atau pengaruh hidup bersih dan sehat, serta membuka forum diskusi untuk mengubah pola pikir masyarakat agar tidak membuang sampah dan air kotor ke sungai. Yang keenam adalah aspek lingkungan. PT Aqua berkontribusi dalam membuat sumur bor, sumur resapan, water pond, dam,
panen air hujan, membersihkan sungai Cigede, dan penanaman 1000 pohon di sekitaran desa Mekarsari. Berikut adalah beberapa sumber referensi yang kami gunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.